record. Ya. Nah, adik-adik perhatikan soal nomor 1. Silinder pejal bergerak dari keadaan diam pada posisi ketinggian titik pusat massa 1,5 meter. Seperti gambar. Kemudian silinder itu menggelinding tanpa slip. Tanpa slip berarti ada gaya gesek, dengan kata lain dia akan menggelinding. Ya kan? Bidang miring 30 derajat Celcius, 30 derajat. Oke, 30 derajat ini maksudnya terhadap horizontal. Jadi yang 30 derajat itu yang ini ada. Kemudian percepatan titik pusat massa adalah 3,33 meter per detik kuadrat. Massa silinder adalah 1 kilogram. Jari-jari 6 cm, diketahui momen inersia setengah mr kuadrat. Hitunglah energi kinetik translasi pada saat T sama dengan 0,6 detik. Oke, adik-adik udah tahu percepatan translasinya, karena berarti untuk menghitung energi kinetik translasi saat T 0,6 detik, kita cuman butuh, jadi K saat T sama dengan 0,6 detik, itu sama dengan setengah M V kuadrat saat T sama dengan 0,6 detik. Nah, persoalannya adalah bagaimana menentukan V saat T sama dengan 0,6 detik. Nah, karena dia udah tahu percepatan pusat massanya, tinggal V saat T sama dengan 0 ditambah percepatan pusat massa tadi, oke, TPM, dikali selisih waktu kali delta T. Oke. Nah, delta T-nya 0,6 detik karena kita meninjau fenomenanya dari waktu 0 sampai waktu 0,6 detik. Jadi delta T nilainya 0,6 detik sehingga ini tinggal 0 ditambah, kenapa 0? Karena V awal itu sama dengan 0 karena kita lepaskan silinder ini dari keadaan tidak bergerak. Kemudian ditambah dengan 3,33 meter per detik kuadrat dikali delta T. Delta T-nya adalah 0,6 detik. Maka adik-adik dapat V di T sama dengan 0,6 detik itu sama dengan berapa kira-kira adik-adik? 3,33 kali 0,6, hampir 2 meter per detik kira-kira. Ya kan? 1,99. Jadi ya 2,2 meter per detik nggak masalah. Nah, sehingga energi kinetik saat T sama dengan 0,6 detik, ini saya kasih simbol kayak begini. Kurang lebih nilainya adalah setengah dikali massa, massanya berapa ya? 1 kilogram. Kemudian dikali V kuadrat, tapi V saat T sama dengan 0,6 detik. Jadi dikali 2 meter per detik kuadrat. Maka adik-adik dapat ini sama dengan berapa adik-adik? 2 joule kan ya? Gitu kira-kira. Oke. Kemudian bagian B, berapa energi kinetik gerak rotasi pada saat itu? Nah, yang B, adik-adik lihat, kita perlu menghitung K rotasi pada saat T 0,6 detik ini. Jadi saat T sama dengan 0,6 detik. K rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat. Oke. Nah, kita hitung dulu I. I-nya sendiri itu sama dengan setengah dikali massa silinder dikali jari-jari kuadrat. Sehingga adik-adik tinggal tulis ini setengah dikali 1 kilogram dikali
Jari-jarinya 6 cm. 0,06 meter. Kuadrat. Oke. Maka adik-adik dapat momen inersianya sama dengan berapa kira-kira? 0,06 kuadrat itu ada 36 bagi 2, 18, berarti 1,8 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter persegi. Oke. Nah, kemudian adik-adik ingat, omega, karena dia gerak menggelinding, maka omega ini dia sama dengan kecepatan translasi dibagi dengan jari-jari. Nah, kecepatan translasi saat T sama dengan 0,6 detik itu kurang lebih 2 meter per detik. Kemudian dibagi dengan jari-jari 0,06 meter. Oke? Kira-kira berapa ini, Adik? 2/6 itu 1/3 kali 10 pangkat 2 radian per detik. Nah, Adik tinggal substitusi ke formula untuk K. Berarti K rotasi sama dengan setengah kali I. I adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter persegi dikali omega kuadrat. Omega kuadrat, kita substitusi nilai omega 1/3 kali 10 pangkat 2 radian per detik kuadrat. Nah, dari tinggal hitung, ini dapat berapa kira-kira? 1/3 0,6 1/9 1 Juli. Ya enggak? Sampai sini Adik bisa paham? Kira-kira? Sampai sini bisa dipahami, Adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, terakhir yang C, hitung besarnya momentum sudut pada saat itu. Pada saat itu maksudnya adalah saat T sama dengan 0,6 detik. Jadi C saat T sama dengan 0,6 detik, momentum sudutnya adalah I dikali omega. Ya. Nah, I dikali omega, atau adik-adik bisa tulis kayak begini. I tadi udah kita hitung 1,8 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter persegi dikali omega. Omega 1/3 kali 10 pangkat 2 radian per detik. Maka dari peroleh L sama dengan 1,8 bagi 3, 0,6, 0,6 kali 10 pangkat min 1, 0,06. Satuannya berarti kilogram meter persegi per detik. Oke? Sudah. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Adik? Mudah kan ya? Ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami kah? Bisa dipahami, Adik? Bisa, Pak. Saya? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita coba lanjut dulu ke nomor 2. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan saja Adik sampaikan. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 2.
Saya kopikan soalnya. Oke, nomor 2 ini tentang bandul. Nah, ini soal. Sebuah pendulum bandul sederhana seperti tampak pada gambar di samping memiliki panjang tali yang masanya dapat memiliki pendulumnya berupa tali yang masanya dapat diabaikan dan panjangnya adalah 1,6 meter. Kemudian ujung bebasnya tali itu dihubungkan ke sebuah massa dan massa tersebut adalah 0,4 kg. Bandul awalnya berada pada posisi setimbang, kemudian diberi laju awal 0,2 meter per detik pada arah horizontal sehingga berayun dan mengalami osilasi harmonik sederhana. Tentukanlah periode pendulum. Oke. Nah ini kalau saya periksa kemarin, beberapa kelas yang saya periksa, itu sepertinya ketukar formulanya. Jadi mestinya periode itu 2pi akar L per G, tapi banyak juga yang nulis akar G per L. Jadi kalau adik-adik ingat, ini kalau kita punya pendulum, misal ini posisi vertikal, kemudian kita beri dia simpangan theta, oke. Maka kalau adik-adik ini saya refresh ulang materinya. Kalau adik-adik cek, gaya yang bekerja di massa ini adalah gaya gravitasi, kemudian ada gaya tegangan tali. Oke. Nah, kemudian ketika bandul ini berayun, adik-adik bisa bayangkan bahwa bandul ini itu sedang berotasi terhadap titik yang warna biru. Kayak begini, waktu dia turun, kemudian pas dia berayun ke arah sebaliknya, ya arah rotasinya berbeda. Oke? Nah, tapi apa yang membuat dia berotasi? Ini ada percepatan gravitasi. Apa yang membuat dia berotasi? Yang membuat dia berotasi adalah torsi. Nah, mana komponen gaya yang berkontribusi terhadap torsi? Yaitu komponen gaya gravitasi yang tegak lurus terhadap posisi tempat bekerjanya gaya gravitasi. Nah, posisi tempat bekerjanya gaya gravitasi itu vektor yang ini. Kita ukur dari sumbu rotasi. Nah, ini adalah R tempat bekerjanya gaya gravitasi. Nah, yang tegak lurus itu adalah komponen dari gaya berat. Oke? Nah, komponen ini adik-adik bisa hitung. Oke? Komponen yang biru ini bisa kita hitung. Dia sama dengan Fg dikali apa kira-kira, adik-adik? Gaya gravitasi dikali, kan kalau cos kita, theta, Pak. cos atau sin? Kalau kita bikin garis bantu, perpanjangan, maka sudut yang ini itu adalah sudut theta, kan ya? Ya enggak? Berarti mestinya komponen yang mau kita cari yang warna biru itu adalah Fg sin theta. Sin theta, Pak. Ya kan? Fg sin theta. Nah, maka adik-adik lihat, kalau begitu yang menyebabkan torsi itu adalah Fg sin theta. Sehingga kalau adik-adik gunakan hukum Newton kedua untuk torsi, ini sama dengan I dikali alfa, maka torsi yang bekerja itu cuman Fg sin theta. Tempat bekerjanya di mana? Di jarak L dari sumbu rotasi. L itu adalah panjang tali, ya kan? Tapi adik-adik lihat ini. Ini sama dengan I dikali alfa.
Nah, si torsi ini fungsinya adalah melawan simpangan. Jadi kita mesti kasih negatif di sini. Oke? Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu, negatif L, Fg-nya kita ganti dengan massa kali gravitasi, sin theta per I, itu sama dengan alfa. Alfa adalah turunan kedua posisi sudut terhadap waktu. Oke? Nah, kalau kita asumsikan asumsi sudut kecil, maka sin theta kurang lebih sama dengan theta. Jadi saya bisa tulis ini sebagai min L mg theta per I sama dengan turunan kedua theta terhadap waktu. Atau saya bisa tulis turunan kedua theta terhadap waktu tambah L dikali mg per I theta sama dengan 0. Oke? Nah, karena massa talinya diabaikan, maka momen inersia dari si bandul ini itu sama dengan massa dikali R kuadrat. R adalah jarak dari sumbu rotasi ke si benda. Jadi L kuadrat. Oke? Nah, kalau adik-adik substitusikan, adik-adik akan dapat turunan kedua theta terhadap waktu tambah L dikali mg per ml kuadrat theta itu sama dengan 0. Kemudian adik-adik boleh coret M dengan M, L dengan L, sehingga kita peroleh turunan kedua theta terhadap waktu plus G per L theta sama dengan 0. Dan suku yang ini, faktor pengali yang ini, itu yang kita kenal sebagai omega kuadrat. Oke? Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu omega kuadrat sama dengan G per L, yang berarti bahwa omega adalah akar G per L. Omega sendiri adalah 2pi kali frekuensi. Ya kan? Frekuensi sendiri adalah seperperioda. Oke? Maka adik-adik bisa tulis T sama dengan 2pi dikali akar L per G. L adalah panjang tali. Oke? Nah, dari sini kita bisa perkirakan perioda. Jadi untuk jawaban A, perioda sama dengan 2pi akar L-nya berapa tadi ya? 1,6 meter. 1,6 meter dibagi G. G di soal diminta 10. Oke, pakai 10. 10 meter per detik kuadrat. Maka adik-adik peroleh T dengan demikian sama dengan 1, ini adik-adik, ini banyak yang keliru hitung. Jadi 1,6 per 10 itu bukan 16. 1,6 per 10 itu adalah 0,16. Oke? Ada beberapa saya lihat anak-anak itu yang menjawab mungkin kurang teliti atau panik atau apa. 1,6 bagi 10, 16. Itu 1,6 kali 10. Nah, 1,6 bagi 10 adalah 0,16. Akar 0,16 adalah 0,4. Jadi ini 2pi dikali 0,4 detik. Oke. Nah, sama dengan 0,8 pi detik. Oke? Itu kira-kira. Pi itu 3,14, jadi 0,8 kali 3,14 sekitar 2,4 atau 2,5. Oke? Itu kira-kira. Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Sampai Bisa, sini Pak. bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang B,
tentukan energi total pendulum. Nah, Adik-adik lihat. Di soal, pendulum awalnya berada pada posisi setimbang. Berarti awalnya dia tidak bergerak kan ya? Kemudian tiba-tiba adik-adik beri laju awal 0,2 meter per detik. Itu berarti adik-adik transfer energi ke dia kan ya? Sehingga dia jadi punya energi sebesar setengah kali massa kali 0,2 kuadrat. Jadi adik-adik mentransfer energi sejumlah itu. Maka energi ini adalah energi awal untuk bergerak. Nah, waktu dia mulai naik, dia harus melawan percepatan gravitasi. Maka energi kinetik awal tadi, itu akan dia konversi sebagian menjadi energi potensial. Oke? Jadi sebenarnya energi total yang dia punya, itu adalah energi kinetik awal ini. Ya enggak? Jadi adik-adik bisa langsung tulis yang B, energi total, E total, itu sama dengan energi kinetik awal. Betul nggak? Karena itu modal awal yang dia pakai untuk mulai bergerak. Gitu kira-kira. Nah, sehingga ini adik-adik tinggal hitung sebagai setengah kali M kali V0 kuadrat, V awal kuadrat. Sama dengan setengah kali massa berapa tadi? Massa 0,4 kg dikali V awal 0,2 meter per detik. 0,2 meter per detik kuadrat. Nah, ini adik-adik. 0,2 kuadrat, ini juga kesalahan yang kemarin beberapa anak, mungkin ya tadi kurang teliti. 0,2 kuadrat itu bukan 0,4, tapi 0,04. Oke? Sehingga adik-adik peroleh kalau begitu energi total itu sama dengan berapa? 0,008 Joule. Gitu kira-kira. Nah, sekarang yang C, kita buka page baru. Oh, sorry. Saya duplikat aja yang tadi biar kita bisa lihat soal. Duplikat. Kemudian bagian yang ini nggak diperlukan lagi. Ya. Nah, kita coba lihat yang C sekarang. C, tentukanlah nilai cos theta, di mana theta adalah perpindahan sudut maksimum pendulum. Nah, waktu adik-adik beri dia energi kinetik awal pada arah horizontal, maka dia mulai bergerak, kemudian berayun naik ke atas. Kapan dia berhenti? Dia berhenti ketika semua energi kinetik awal yang dia punya sudah dikonversi seluruhnya menjadi energi potensial. Jadi, theta yang kita mau itu ketika energi kinetik, ketika energi kinetik awal itu seluruhnya sudah dikonversi menjadi energi potensial gravitasi. Oke? Sehingga adik-adik bisa tulis setengah M V0 kuadrat itu sama dengan energi potensial akhir. Dengan catatan kita ukur energi potensial kita berdasarkan titik ini. Jadi kita anggap saat bandul berada di posisi vertikal, kita asumsikan itu H sama dengan 0. Oke?
Ini sama dengan mg dikali h. H itu adalah ketinggian dari posisi awal hingga posisi akhir. Posisi akhir adalah simpangan maksimum. Oke? Nah, maka adik-adik bisa hitung berapa dia naik. Jadi H ini bisa kita hitung. M boleh dicoret, H adik-adik peroleh sebagai V0 kuadrat per 2G. Oke? Nah, ini sama dengan berapa kira-kira adik-adik? V0 0,2 kuadrat dibagi 2 kali 10 meter per detik kuadrat. G diminta soalnya suruh kita pakai 10 kan ya? Oke. Kita pakai 10 sehingga ini sama dengan, nah lagi-lagi ini ada 0,2 kuadrat itu bukan 0,4 tapi 0,04. Oke. 0,04. Sehingga adik-adik bisa tulis ini 0,04 meter kuadrat per detik kuadrat dibagi 20 meter per detik kuadrat. Maka adik-adik peroleh berapa kira-kira? 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Jadi dia naik dengan ketinggian sebesar 2 mm. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat bandul kita tadi. Kita mau cari sudut simpangan maksimum. Ini posisi vertikal. Kemudian ini adalah sudut simpangan maksimum, theta max. Oke? Nah, kita ukur dari posisi bawah. Posisi bawah itu kita definisikan sebagai posisi awal pendulum ketika belum berayun. Ini sama dengan 0. Oke? H sama dengan 0. Nah, dari sini ke sini, itu adalah H sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke? Nah, kita mau cari theta max. Nah, kita bisa manfaatkan trigonometri. Adik-adik lihat dari sini ke sini, itu panjangnya L. Berarti kita bisa bilang bahwa panjang yang ini itu adalah L dikali cos theta max. Ya kan? Nah, tapi adik-adik juga tahu bahwa dari sini sampai sini, misalkan awalnya ada di sini kan ya, pendulumnya, itu panjangnya juga adalah L kan ya? Betul nggak? Sampai situ adik-adik bisa paham? Dengan demikian, dari sini sampai sini, itu panjangnya adalah L dikurangi L cos theta max. Ya kan? Itu kira-kira. Itu saya tulis kayak begini. L dikurangi L kali cos theta max. Nah, L dikurangi L cos theta max itu sama dengan H. Jadi kita bisa tulis H sama dengan L dalam kurung 1 min cos theta max. Oke? Sehingga adik-adik peroleh H per L sama dengan 1 min cos theta max. Kemudian cos theta max itu sama dengan 1 min H per L sama dengan 1 min H 2 kali 10 pangkat min 3 meter. L adalah 1,6 meter. Ini sama dengan berapa kira-kira? Ini sama dengan 1 min 2/16 1/8
1/4 itu 0,25. Berarti 1/8 0,125. Kali 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat min 3. Kemudian kali 10. Berarti 0,00125. Oke, sehingga adik-adik dapat cos theta max sama dengan berapa tuh? 10,005, 9 kurang 27, 9 kurang 18, 990. Jadi 0,99875. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini. Pak, tadi kenapa energi kinetik sama dengan energi potensial, Pak? Kan ini, adik-adik diminta mencari simpangan maksimum. Saat simpangan maksimum tercapai, itu berarti dia berayun maksimum. Dan berayun maksimum itu berhenti dia, kan ya? Tidak bergerak lagi. Betul nggak? Berarti energi kinetik awal itu semuanya sudah dikonversi menjadi energi potensial gravitasi. Betul nggak? Oke? Oke, Pak. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Maka kita langsung bisa tulis energi kinetik awal sama dengan MGH, tapi H ini adalah H ketika simpangan terjauh tercapai. Gitu kira-kira. Nah, kemudian dengan menggunakan trigonometri, kita konversi H ini dan cari hubungannya dengan theta max. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Maaf Pak, saya masih belum paham kenapa itu L-nya pakai cos. Kenapa L pakai cos? Oke, ada-ada lihat. Saya coba gambar ulang ya. Ini atap, kita ikat. Ini posisi awal bandul, vertikal. Kemudian dia berayun sampai sini. Oke, ini theta max, misal. Nah, Dede lihat dari sini ke sini, kita tahu bendanya mengalami kenaikan ketinggian sebesar H. Oke. Nah, kemudian Dede cek, kalau kita ambil proyeksi dari panjang tali L, ini panjang tali yang ini, itu adalah L kan ya? Kalau kita ambil proyeksinya, maka kita akan dapat panjang yang ini saja, yang merah, ya kan? Nah, jadi coba lihat, yang merah dengan L yang miring, hubungannya kayak apa kira-kira? Misalkan yang merah ini kita kasih nama apa? S, oke? Maka adik-adik punya segitiga kayak begini kan ya? Yang ini S, ini L, ini theta max. Betul nggak? Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa Pak. Nah, apa hubungan S, L, dan theta max kira-kira? Cos theta max sama dengan S per L. Ya nggak? Jadi S saya bisa tulis sebagai L dikali cos theta max. Oke? Nah, sementara di saat yang sama, adik-adik tahu bahwa panjang dari sini ke sini ke seluruh, panjang dari
Panjang dari, saya gambar pakai biru. Nah, panjang dari sini sampai bawah itu adalah L. Ya kan? Berarti adik-adik bisa simpulkan bahwa H itu sama dengan L dikurangi S. Ya enggak? S-nya sendiri itu adalah L cos theta max. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa dipahami, Kak? Bisa, Pak. Ya. Oke. Itu soal yang C. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita coba lihat nomor 3. Buka page baru. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 3. Mana soal nomor 3? Ini tentang, oke, gelombang bunyi. Saya kopikan dulu soalnya. Nah, gelombang bunyi menjalar ke sumbu X positif pada suatu medium tertentu. Pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 meter, simpangan gelombang adalah 2,5 mm, yang merupakan setengah dari simpangan maksimumnya. Dan partikel medium tersebut bergerak ke arah X negatif. Adik-adik ingat gelombang bunyi itu beda dengan gelombang tali. Gelombang pada tali transversal. Kalau gelombang bunyi itu dia longitudinal. Sebentar, saya coba share. Saya bisa langsung share screen dari sini ya. Saya coba share screen. Saya pernah kasih lihat kayaknya kan ya. PPT tentang gelombang longitudinal, gelombang bunyi. Sebentar, saya bukakan. Jadi bisa lihat. Gelombang bunyi. Nah, ini. Share. Nah, jadi lihat ini. Ini saya dapat dari internet. Ini webnya, alamat webnya. Jadi lihat satu titik aja di gelombang ini. Dia bergeraknya kiri kanan aja kan ya? Ya enggak? Tapi gerak osilasi kiri kanan ini menjalar ke kanan. Jadi dia gelombang longitudinal. Ya enggak? Arah getar sejajar dengan arah rambat. Ya enggak? Adik-adik kebayang? Nah, sehingga kalau kita kembali ke soal tadi, nah, kalau kita kembali ke soal tadi, adik-adik lihat ini. Adik-adik berarti sedang meninjau salah satu bagian di gelombang bunyi yang dia sedang bergerak ke arah X negatif. Oke? Karena tadi, kalau adik-adik ingat ilustrasi tadi, gelombang bunyi itu dia sebenarnya tiap bagian dari udara itu cuma bergerak bolak-balik, tapi gerak bolak-balik ini sejajar dengan arah rambat dari si gelombang. Ya. Nah, sekarang adik-adik lihat
simpangan gelombang itu adalah pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 meter, simpangan gelombang adalah 2,5 mm yang merupakan setengah dari simpangan maksimum. Berarti amplitudo dari gelombang bunyi ini adalah berapa kira-kira? A sama dengan 2 kali 2,5 milimeter, sama dengan 5 milimeter. Oke? 5 milimeter. Kemudian apalagi yang diketahui? Panjang gelombang 40 cm. Lambda 40 cm. Oke, 40 cm berarti 0,4 meter. Amplitudo kita salin ke meter juga, 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian cepat rambat gelombang dalam medium tersebut adalah 1.500 meter per detik. Jadi cepat rambat 1.500 meter per detik. Ini jelas bukan perambatan gelombang bunyi di udara, karena di udara cuma sekitar 300-an meter per detik. Oke? Nah, kemudian tentukan bilangan gelombang. Oke. Yang A kita diminta menentukan bilangan gelombang K. K sama dengan 2pi per lambda. Sama dengan 2pi per 0,4 meter. Oke. Sama dengan 20 per 4, 5 berarti 5pi meter pangkat min 1. Oke. Kemudian apalagi yang diminta tentukan frekuensi sudut. Oke, frekuensi sudut omega itu sama dengan 2πf. Sementara adik-adik tahu cepat rambat itu sama dengan lambda kali f. Oke. Sehingga adik-adik bisa ganti f di formula omega menjadi 2pi dikali v per lambda. V diketahui, lambda diketahui. Maka ini sama dengan 2pi dikali V-nya 1.500 meter per detik dibagi lambda. Lambdanya adalah 0,4 meter. Nah, ini berapa kira-kira? 1.500 bagi 0,4. 1.500 per 4 itu 1.500 bagi 2, 750, 375 kali 10, 3750 kali 2pi. 3750 kali 2pi, berarti 7.500 pi detik min 1. Oke? Sorry, ini bukan B, masih A ini, sorry ya, Dedek. Nah, itu A, tentukan bilangan gelombang dan frekuensi sudut. B, tentukan bentuk fungsi bentuk fungsi simpangan dari gelombang bunyi menggunakan format S-max itu amplitude kali cos kx min plus omega t plus V. Oke. Nah, Dede lihat gelombang merambat pada arah X positif. Berarti tanda di sini yang adik-adik pilih positif atau negatif? Negatif kan ya? Jadi yang B ini kita tahu bahwa format fungsi simpangan gelombangnya itu akan sama dengan SM amplitude tadi cos kx min omega t plus V. V adalah konstanta fasa. Oke. Nah, tapi adik-adik tahu bahwa saat
T sama dengan 0, dx sama dengan 0, simpangan gelombang, atau si S ini, dia sama dengan 2,5 mm. 2,5 mm. Sehingga saya bisa tulis, kalau begitu 2,5 mm itu sama dengan SM. SM itu amplitude 5 mm, ya kan? Dikali cos KX, K-nya udah kita hitung 5pi, ya kan? K-nya udah kita hitung, tapi X-nya sama dengan 0. Jadi K dikali 0, ya 0 kan ya? Min omega T. T-nya juga sama dengan 0. Jadi 0 kurangi 0. Tambah V. Nah, sehingga kita peroleh 2,5 mm per 5 itu adalah 1/2, ya kan? Sama dengan cos V. Dari sini kita bisa hitung V. Ya kan? Nah, V-nya berapa menurut Adik? Cos sudut berapa yang menghasilkan setengah? pi/3. Pi/3 atau min pi/3 kan ya? Jadi dari sini ada dua kandidat V, yaitu plus atau minus pi/3. Oke? Nah, kemudian diketahui juga bahwa, Adik lihat di soal, diketahui juga bahwa pada saat T sama dengan 0 dan di X sama dengan 0, partikel medium itu sedang bergerak ke arah X negatif. Itu berarti kecepatannya sedang negatif atau dia sedang bergerak ke kiri. Ya kan? Sehingga berarti saat T sama dengan 0, X sama dengan 0, V itu kurang dari 0. Atau kita kasih nama V osilasi. VOC. Oke? Itu kurang dari 0. Nah, V osilasi adik-adik bisa tentukan dari turunan pertama simpangan terhadap waktu. Ya kan? Ini sama dengan amplitude SM, turunan cos apa adik-adik? Min sin, Pak. Min sin, betul. Min sin KX min omega T plus V, tapi jangan lupa kali dengan negatif omega. Oke? Jadi ini dikali lagi dengan negatif omega. Sehingga adik-adik dapat V osilasinya itu sama dengan omega kali amplitude sin KX min omega T plus V. Oke? Nah, saat T sama dengan 0, V osilasinya negatif kan ya? Maka adik-adik substitusikan T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Oke? Maka V osilasi saat T sama dengan 0, X sama dengan 0, dia diberikan oleh omega dikali amplitude dikali sin KX, X-nya 0, jadi 0, min omega T, T0, plus V. Sehingga ini sama dengan omega SM sin V. Oke? Nah, kita pengen ini kurang dari 0 supaya negatif. Maka Pi yang kita pilih itu plus pi/3 atau negatif pi/3, adik-adik? Kira-kira. Dua bilangan ini udah positif kan ya? Berarti supaya V osilasi saat T sama dengan 0 di X sama dengan 0 bernilai negatif, maka mesti sin V ini yang negatif. Betul nggak? Nah, supaya sin V ini negatif, adik-adik pilih V-nya pi/3 atau negatif pi/3 kira-kira? Ayo adik-adik. Negatif, Pak. Negatif pi/3, betul. Sehingga yang memenuhi persamaan ini adalah V
sama dengan min pi per 3. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sehingga kita simpulkan jadi fungsi simpangannya diberikan oleh SM atau simpangan maksimum dikali cos KX min omega T min pi per 3. Oke? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Sampai sini bisa dipahami kah? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, adik-adik? Kalau enggak, kita lanjut ke nomor berikut. Kita lanjut ya. Nanti kalau adik-adik ada pertanyaan di nomor sebelumnya juga enggak apa-apa. Nanti disampaikan aja. Nah, nomor 4 itu tentang fluida. Oke. Saya kopikan soalnya. Paste. Iya. Sebuah tandon terbuka dengan diameter 1 meter bagian A pada gambar terisi air setinggi H1. H1 1,5 meter. Tandon itu terhubung dengan keran bagian C pada ketinggian tertentu di bawah tandon. Oke. Melalui pipa berdiameter 5 cm pada bagian B. Jadi bagian B, adik-adik, itu pipa dengan diameter 5 cm. Pada dasar setelah keran C dibuka, permukaan air pada tandon turun dengan laju 0,5 cm per detik. Jika tekanan udara adalah 100 kPa dan kerapatan air 1 gram per cm kubik, 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke? Maka hitung tekanan absolut pada permukaan dasar tandon sebelum keran dibuka. Oke. Kita coba hitung tekanan di permukaan dasar tandon. A, tekanannya sama dengan, ada dilihat dasar tandon itu berada di kedalaman H1, kan ya? Sehingga P di dasar itu sama dengan P di permukaan adalah tekanan atmosferik ditambah Rho dikali G dikali H1. Betul nggak? Sama dengan tekanan udara 100 kPa, jadi 10⁵ Pascal, ditambah Rho adalah 1000 kg per meter kubik, dikali G 10 meter per detik kuadrat, dikali H1 1,5 meter. Oke? Maka adik-adik peroleh P di bagian dasar itu sama dengan berapa, adik? 1000 kali 1,5, 1500. 1500 berarti 10⁵ Pascal ditambah 1500 kali 10 kali 15.000. 15.000 itu 1,5 sorry. 0,15 kali 10⁵ Pascal. Oke.
Maka adik-adik peroleh P sama dengan 10 pangkat 5 tambah 0,15 kali 10 pangkat 5. Berarti 1,15 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini adalah tekanan di dasar, adik-adik. Di dasar tandon terbuka. Oke. Kemudian yang B, hitung laju air yang melewati bagian pipa tepat setelah keran dibuka. Oke. Tepat setelah keran dibuka. Nah, adik-adik tahu bahwa kita bisa manfaatkan karena diketahui, let's see. Setelah keran C dibuka, permukaan air pada tandon turun dengan laju 0,5 cm. Oke, berarti kalau adik-adik pilih 2 titik di sini di permukaan dengan di mana? Di bagian B di sini. Oke. Maka kita bisa bilang apa namanya? Luas permukaan di bagian A dikali kecepatan aliran di A itu sama dengan luas penampang di B dikali laju aliran di B. Ya kan? Ini yang adik-adik kenal sebagai persamaan kontinuitas. Oke. Nah, VA itu adalah 0,5 cm per detik. Oke. Jadi waktu keran C dibuka, permukaan mulai turun dengan dengan kelajuan 0,5 cm per detik. Sehingga adik-adik bisa tulis apa namanya? Luas penampang di bagian A itu punya diameter 1 meter. Oke, diameter 1 meter berarti ini bisa kita tulis pi, karena diameter berarti tandon ini bentuknya pipa, Dede. Pipa silinder, sorry. Pi dikali RA kuadrat, ya kan? Dikali VA sama dengan pi dikali RB kuadrat VB. Oke. Oke. Ini sama dengan pi dikali RA kuadrat. Diameter bagian A itu 1 meter, berarti jari-jarinya 0,5 meter. Kan ya? Jadi 0,5 meter kuadrat dikali VA. VA itu adalah 0,5 cm per detik. Kali 0,5 cm per detik. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter per detik. Sama dengan pi dikali RB. RB radius di B. Bagian B itu diameternya 5 cm. Berarti kita salin ke meter. Berarti 0,025 meter. Kemudian dikuadratkan. Oke. Kemudian dikali dengan VB. VB adalah besaran yang ingin kita tentukan. Nah, pi di ruas kiri dengan pi di ruas kanan bisa adik-adik coret. Oke. Sehingga adik-adik dapatkan VB sama dengan 0,5 bagi 0,025 kuadrat dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter per detik. Oke. Maka adik peroleh VB sama dengan berapa adik? 0,5 kuadrat itu 0,25. 2 ya.
2 meter per detik. Coba kita cek 0,5 bagi 0,025. Kemudian kuadrat 400 kali 0,5 betul 200 kali 10 pangkat min 2 2 meter per detik. Oke. Jadi kelajuan aliran di bagian B itu adalah 2 meter per detik. Kemudian yang C, hitung tekanan pada bagian pipa B tepat saat setelah keran dibuka. Oke. Yang C, kita mau hitung tekanan di bagian B tepat sesaat setelah keran dibuka. Nah, maka dua titik yang tadi kita pilih di permukaan tandon terbuka, permukaan air di tandon terbuka dengan di titik B, adik-adik bisa gunakan prinsip Bernoulli untuk kedua titik ini. Jadi P di A tambah setengah rho VA kuadrat tambah rho GHA sama dengan PB plus setengah rho VB kuadrat plus rho G HB. Oke. Nah, kita mau tentukan PB kan ya. Jadi PB sama dengan PA tambah setengah rho. Kok super rho? Setengah rho PA kuadrat kurangi VB kuadrat plus rho G HA min HB. Oke. Sama dengan, nah PA adik-adik titik A karena dia ada di permukaan air di tandon terbuka berarti itu sama dengan tekanan atmosferik. Jadi PA bisa saya tulis dengan P atmosferik plus setengah dikali rho PA kuadrat min VB kuadrat tambah rho G HA min HB. Adik-adik lihat HA min HB itu adalah jarak yang ini kan ya? Dan itu sama dengan H1. Jadi saya bisa ganti ini menjadi rho G H1. Oke? Ini adalah PB. Sama dengan, nah kita coba substitusikan angka-angka tekanan atmosferik sekitar 10⁵ Pascal tambah setengah kali rho. Oke, karena ini air, rho-nya 1000 kg per meter kubik. 1000 kg per meter kubik dikali VA kuadrat min VB kuadrat. VA 0,5 cm per detik berarti 0,25 kali 10⁻⁴, ya kan? VA itu 0,5 kali 10⁻². Kalau dikuadratkan 0,25 kali 10⁻⁴ meter kuadrat per detik kuadrat. Dikurangi VB kuadrat. VB 2 jadi 4 meter kuadrat per detik kuadrat. Ditambah, oke, nggak muat, jadi kita sambung ke bawah sini adik-adik. Ditambah rho 1000 kg per meter kubik dikali G 10 meter per detik kuadrat dikali H1. H1 berapa tadi? H1 1,5 meter kali 1,5 meter. Oke. Maka adik-adik peroleh PB sama dengan 10⁵ Pascal ditambah berapa ini? 500 kali, oke, negatif 375.
Sorry. 0,25-nya kali 10 pangkat min 4. Kalau dikurang 4 berarti 3,99. Sekitar 3,99 bagi 2. Oke, berarti ini negatif 3,99 per 2. Ini 3,99 meter kuadrat per detik kuadrat dibagi 2 kali kok 1000. Iya betul, kali 1000 kilogram per meter kubik ditambah 0,15 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke. 1000 kali 10, 10 pangkat 4 kali 1,5 kali 10 pangkat 4 atau 0,15 kali 10 pangkat 5. Maka adik-adik peroleh PB sama dengan 3,9 bagi 2. Kita peroleh 1,13 kurang lebih kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, adik-adik? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum, kita lanjut ke nomor 5. Saya kopikan nomor 5. Siapa tahu sambil jalan ada pertanyaan yang adik-adik terpikirkan. Nah, paste. Nah, ini nomor 5 adik-adik. Kita coba baca baik-baik soalnya. Gas ideal, oke, gas ideal berarti memenuhi persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Sebanyak 1/8,31 mol mengalami sebuah proses dalam suatu mesin yang dapat digambarkan dengan diagram tekanan terhadap volume seperti pada gambar. Oke. Adik-adik diberikan diagram PV. Proses C ke A adalah proses adiabatik. Oke, jadi yang ini adik-adik, yang ini itu adalah adiabatik. Dari A ke B prosesnya apa adik-adik? Isobar, Pak. Isobarik. Oke, dari B ke C isovolumik. Oke. Nah, kemudian diketahui P0 160 kilopascal, V0 8 liter. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Oke. Nah, yang A, hitung suhu gas tersebut pada keadaan A, B, maupun C. Oke. Nah, yang A, adik-adik ingat, karena dia gas ideal, maka dia memenuhi persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Oke, gas ideal. Maka T di keadaan A itu sama dengan P di keadaan A kali volume di keadaan A bagi nR. Oke. Sama dengan, nah P di keadaan A itu adalah P0, kemudian dikali V di keadaan A, V di keadaan A adalah 1/8 P0, oke, dibagi nR. Oke. Maka ini sama dengan P0 itu 160 kali 10 pangkat 3 Pascal kali 1/8 V0. 1/8 kali 8 liter, 1 liter. 1 liter itu 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik adalah 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke.
dibagi N 1/8,31 mol, dikali R. R itu 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke? Maka adik-adik peroleh TA sama dengan berapa kira-kira? 160 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3. 160 Kelvin. Oke? Kemudian TB itu sama dengan PB kali VB bagi NR. Oke? Tekanan di B P0 juga. Ya kan? Dikali V di B. V di B adalah V0 dibagi NR. Oke? Nah, kita bisa bilang, adik-adik, kalau adik-adik bandingkan formula untuk TA dan TB, TA itu ada pengali 1/8 kan ya? Jadi TB ini 8 kali dari TA sebenarnya. Jadi adik-adik sebenarnya bisa langsung aja daripada mensubstitusikan nilai P0, V0, NR lagi, adik-adik kali aja TA dengan 8. Karena kalau adik-adik lihat formula TA dan TB, bedanya cuma di faktor pengali 1/8 di TA kan ya. Sehingga TB pasti 8 kali dari TA. Jadi 160 kali 8. Ya enggak? Iya, 160 kali 8. 16 kali 8, 102, 8. Jadi ini 1280 Kelvin. Kemudian TC itu sama dengan PC kali VC bagi NR. PC itu 1/16 P0 dikali V0, dikali VC. VC itu adalah V0 dibagi NR. Oke? Nah, Dede bandingkan formula untuk TB dan TC daripada kita substitusi ulang-ulang nilai P0, V0, N, dan R. TC itu 1/16 dari TB kan ya? Jadi TC bisa dihitung dari 1280 bagi 16 aja. 1280 bagi 16 bagi 4, 320 bagi 4, 80 Kelvin. Dah, adik-adik peroleh TA, TB, TC. Sekarang yang B. Tentukan apakah gas tersebut merupakan gas monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Nah, adik-adik lihat. Coba kita tinjau proses dari C ke A. C ke A itu adalah proses adiabatik. Dan adik-adik ingat, untuk proses adiabatik itu berlaku P dikali volume pangkat gamma sama dengan konstan. Apa itu gamma? Gamma adalah CP per CV. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Kalau PV pangkat gamma konstan, berarti dari C ke A, karena C ke A proses adiabatik, jadi PC VC pangkat gamma itu mesti sama dengan PA VA pangkat gamma. Oke? Nah, dari sini adik-adik bisa lihat bahwa PC per PA itu sama dengan VA per VC pangkat gamma. Oke? Nah, PC, tadi berapa PC? PC P0/16, jadi 1/16 P0 dibagi dengan PA. PA P0. Oke. Sama dengan VA. VA itu V0/8 dibagi VC. VC adalah V0.
Kemudian pangkat gamma. Nah, kita sambung di sini, Adik-adik. Maka Adik-adik peroleh 1/16 sama dengan 1/8 pangkat gamma. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sampai sini bisa dipahami, Adik-adik? Ya. Nah, Adik-adik lihat 1/16 itu adalah 1/2 pangkat 4. 1/8 adalah 1/2 pangkat 3. Kemudian ini dipangkatkan gamma. Oke? Berarti, Adik-adik lihat, 1/2 pangkat 3 pangkat gamma. Itu sama dengan 1/2 pangkat 3 gamma. Oke? Sehingga Adik-adik bisa bilang, lihat, 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/2 pangkat 3 gamma. Berarti 4 sama dengan 3 gamma. Berarti gamma sama dengan 4/3. Oke? Nah, Adik-adik lihat, gamma itu adalah CP per CV. Oke? Dan dia sama dengan 4/3. Menurut adik-adik, dia gas monoatomik nggak? Kalau gas monoatomik, ingat, gas monoatomik. Derajat kebebasannya itu sama dengan 3. Oke? CV sama dengan apa, adik-adik? CV sama dengan F/2 R. Oke? Adik-adik masih ingat ini? CV sama dengan F/2 R. F itu adalah derajat kebebasan. CV itu adalah kalor molar spesifik. Kalor molar spesifik. Oke? Bisa dipahami? Adik-adik? F/2 R. Nah, kalau gas monoatomik, F-nya 3. Oke? Nah, sementara CP itu sama dengan CV ditambah R. Nah, kalau gas monoatomik, CV-nya akan 3/2 R. CP-nya akan 3/2 tambah 1, 5/2 R. Berarti CP per CV atau gamma untuk gas monoatomik nilainya akan 5/3. Oke? Nah, kalau gas diatomik gimana? Kalau gas diatomik, F-nya 5. Berarti CV-nya 5/2. CP-nya 7/2. Berarti 7/2 R. Berarti CP per CV 7/5. Jadi bukan gas monoatomik dan bukan gas diatomik. Oke? Dengan kata lain, ini mestilah selain dari diatomik dan monoatomik. Berarti ini mesti gas poliatomik. Oke? Nah, ini kira-kira. Bisa dipahami sampai situ, Adik-adik? Nah, itu yang bagian B. Kemudian, hitung efisiensi mesin. Oke. Gimana cara menghitung efisiensi mesin? Nah, kita coba buka halaman baru. Itu yang C kita hitung di sebelah sini saja. Masih ada space muat. Efisiensi. Misalkan kita pakai simbol, nah kayak begini. Efisiensi itu sama dengan apa, Dede? W total per Q in, Pak. W total per
Q in. Oke. Nah, Dede lihat proses dari A ke B itu isobarik. Kalau dia isobarik, berarti WAB sama dengan P0 dikali delta V. Delta V ada dilihat dari A ke B, itu volumenya berubah dari 1/8 V0 menjadi V0. Berarti perubahan V-nya berapa tuh? V0 kurangi 1/8 V0. Ya enggak? Berarti 7/8 V0. Nah, ini adalah usaha dari A ke B. Oke. Kemudian usaha dari B ke C sama dengan 0 karena iso volume. Oke. Bisa dipahami, Dede? Nah, sekarang tinggal usaha dari C ke A. C ke A itu adalah proses adiabatik. Proses adiabatik itu berarti Q dari C ke A sama dengan 0. Ya kan? Kalau Q dari C ke A sama dengan 0, berarti usaha dari C ke A itu sama dengan negatif perubahan energi internal dari C ke A. Oke? Ingat, hukum satu termodinamika. Q sama dengan perubahan energi internal tambah usaha. Oke? Sehingga kalau Q sama dengan 0, karena proses dari C ke A adalah proses adiabatik, maka W dari C ke A itu sama dengan negatif perubahan energi internal dari C ke A. Oke? Nah, perubahan energi internal dari C ke A, adik-adik bisa hitung sebagai apa? N dikali CV dikali delta T. Delta T dari C ke A. Oke? Maka kira-kira W dari C ke A berapa, adik-adik? N 1/8,31 mol. Oke. Kemudian CV itu adalah CV sama dengan 3. Oke. Jadi CV sama dengan 3R. Jadi kita bisa hitung ini sama dengan min N kali 3R kali delta T. Oke. Jadi CV ini adik-adik ganti dengan 3R. Oke. Itu kira-kira. Nah, maka adik-adik peroleh berapa kira-kira tuh? N kan 1/8,31, R 8,31. Jadi N kali R 1. 1 kali 3, 3. 3 kali delta T CA. Perubahan temperatur dari C ke A. Temperatur C 80, A 160. Berarti perubahan temperaturnya adalah 80 Kelvin. Berarti 3 kali 80 kali min 1. Berarti W dari C ke A itu sama dengan negatif 240 Joule. Oke. Nah, berapa usaha total yang dilakukan oleh mesin selama satu siklus? WAB tambah WBC tambah WCA. Oke. Nah, WAB itu kita bisa hitung angkanya berapa tuh? 7/8 kali P0 V0. P0 8 liter, 7/8 kali 8, 7. Salin ke meter kubik, berarti 7 kali 10 pangkat min 3 meter kubik kali 160 kilo. 1120
Joule. Dengan kata lain, W total itu sama dengan WAB tambah WBC tambah WCA. Berarti 1120 Joule tambah 0 kurangi 240. Berapa itu? 880. 880 Joule. Nah, sekarang tinggal key in. Oke. Nah, key in, Adik-adik lihat nggak mungkin diproses dari C ke A, karena itu proses adiabatik. Ya. Kemudian dari A ke B, kalau adik-adik lihat, temperaturnya meningkat kan ya? Dari A ke B, temperatur meningkat, berarti dari A ke B ada supply kalor ke gas. Kemudian dari B ke C, temperatur turun, berarti kemungkinan gas dikeluarkan dari dari gas. Berarti key in-nya itu cuman key dari A ke B. Betul nggak? Oke. Jadi key in itu sama dengan key dari A ke B. Oke. Nah, key dari A ke B kita bisa hitung. Key dari A ke B itu sama dengan karena dia proses isobarik, langsung aja N dikali kapasitas kalor pada tekanan tetap dikali delta T. TB kurangi TA. Sama dengan N 8,31 mol dikali CP. CP itu adalah 4R. Kan gamma 4/3. Kalau CV 3R berarti gamma 4R. 4R berarti 4 kali, saya salah. N itu bukan 8,31, tapi 1/8,31. Jadi 1/8,31 kali CP, CP 4 kali R, R itu 8,31, kemudian kali selisih temperatur TB kurangi TA. TB kurangi TA 1280 kurang 160 itu 1120. Maka adik-adik dapat QAB itu sebagai 8,31 per 8,31 4 kali 1120. 4480 Joule. Nah, ini adalah key in. Dan key in ini adalah QAB. Sehingga efisiensi itu 880 dibagi 4480. Berapa ini adik-adik? Coba kita cek pakai kalkulator. 0,196 kurang lebih. Berarti kalau dalam persen 19,6%. Oke? Nah, Pak, ya. menentukan key in-nya bagaimana tadi, Pak? Adik-adik coba cari aja di proses mana ada key masuk. Ya enggak? Nah, dari C ke A nggak mungkin ada key keluar masuk karena prosesnya adiabatik. Ya kan? Dari A ke B, adik-adik lihat temperaturnya naik kan ya? Temperatur naik, berarti energi internal naik. Ya enggak? Dari A ke B. Itu artinya perubahan energi internal dari A ke B nilainya positif. Oke? Jadi QAB sama dengan perubahan energi internal dari A ke B plus usaha dari A ke B, kan ya? Ya enggak? Nah, karena temperatur A lebih tinggi dari temperatur B lebih tinggi dari A, ini kan? Adik-adik udah hitung di bagian A. Kalau adik-adik lihat TB lebih tinggi dari TA. Berarti ada kenaikan energi internal, kan ya? Berarti energi internal perubahannya positif. Sementara W dari A ke B itu juga positif karena volume meningkat. Oke?
Nah, bilangan positif tambah bilangan positif berarti QAB juga positif. QAB positif itu berarti ada energi kalor, adik-adik berikan ke gas. Itu Qin-nya, kan ya? Betul nggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa, Pak. Berarti hubungannya sama suhu ya, Pak? Perubahan energi internalnya itu bergantung suhu, kan ya? Adik-adik ingat, energi internal itu bergantung suhu. Jadi kalau suhu naik, berarti perubahan energi internal juga naik. Ya nggak? Nah, di saat yang sama dari A ke B itu adalah proses yang volumenya meningkat. Jadi usaha yang dilakukan oleh gas juga positif. Nah, karena perubahan energi internal positif, usaha positif, berarti Q dari A ke B juga positif. Artinya, pada proses A ke B itu ada energi kalor, ada di supply ke dalam gas. Nah, itu adalah Qin. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Oke, ini ada pertanyaan, Pak. 1/8 fenol dari mana? Itu diketahui di grafik. Ini ada ini nih. 1/8 fenol. Oke? Jadi volume di keadaan A itu adalah 1/8 fenol. Diketahui dari mana? Dari data di grafik. Oke? Itu kira-kira. Ada Pak, pertanyaan lagi? Ya. kalau menggunakan garis bantu isotermal juga bisa kan, Pak? Kalau menentukan Qin, Qi keluar, Qi masuk gitu, Pak? Tapi garis isotermal itu kan cuma membantu kita untuk menerka temperatur. Temperatur cuma membantu kita menerka energi internal. Sementara kalor itu perubahan energi internal tambah usaha. Jadi kita mesti lihat juga usaha, nggak cuma temperatur. Oke? Oke, Pak. Gitu kira-kira. Pak, Ya, mau nanya kalau yang tadi yang monoatomik sama diatomik itu udah ketentuannya nilainya segitu. iya, karena adik-adik tahu kalau gas monoatomik derajat kebebasannya 3 kan ya? Maka kalau Iya, kita hitung CV-nya berarti 3/2R. CP berarti 5/2R. Berarti gamma untuk gas monoatomik itu adalah 5/3 kan ya? iya, Sementara untuk gas di soal ini kita peroleh gamanya 4/3. Berarti dia bukan gas monoatomik. Ya enggak? iya Pak. Nah, gimana dengan gas diatomik? Kalau diatomik, F-nya berapa? 5 kan ya? Karena ini kalau adik-adik ingat grafik yang saya tunjukkan waktu itu, eh, eh, untuk gas diatomik temperatur segini itu derajat kebebasannya masih 5. Kalau mau lebih tinggi lagi temperaturnya mesti di atas 6.000 Kelvin. Jadi F sama dengan 5, CV-nya berapa kalau gitu? 5/2R kan ya? CP-nya 5/2 tambah R, berarti 7/2R. Berarti gamma untuk gas diatomik itu nilainya adalah 7/5. Oke? Nah, berarti gas yang sedang kita kaji juga bukan diatomik. Ya enggak? Iya, Gas apa selain monoatomik dan diatomik? Ya pasti poliatomik. Ya enggak? Karena oke Pak. cuma ada 3 kelas itu, karena mono, di, dan poli. Jadi kalau bukan mono dan di, ya pasti poli. Ya? Ya Pak. Oh, Makasih Pak. yuk sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada? Pak, untuk PV pangkat gamma cuma bisa buat adiabatik ya, Pak? Betul. PV pangkat gamma sama dengan konstan itu hanya berlaku untuk proses adiabatik. Jadi di kasus ini cuma proses dari C ke A saja. Oke? Jadi nggak boleh pakai PV pangkat gamma sama dengan konstan untuk proses selain adiabatik. Nggak boleh. Hanya untuk proses adiabatik saja. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau yang N tadi jadi 1/8,31, kenapa? Nah, itu diketahui di soal.
Ini di soal disebutkan gas ideal sebanyak 1/8,31 mol. Jadi itu data dari soal. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada? Pertanyaan lagi. Pak, maaf, adakah kisi-kisi buat UP? Nggak ada, Adik-adik. Adik-adik pelajari saja karena ujian 3 biasanya mencakup semua topik. Ya? Gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Pak, besok ada Zoom lagi nggak kira-kira Pak? Buat bahas Besok ada apa Zoom gitu Pak? lagi ya. Besok saya ada rapat, Waduh. Besok ada rapat, Nanti kita lihatlah. Kalau Baik Pak. ada lagi Terima kasih pertanyaan, banyak Adik-adik? Pak. Kalau enggak, kita cukupkan sampai sini. Nanti catatan ini saya konversi jadi PDF, terus nanti saya kirim di grup. Terus video diskusi ini nanti kita upload ke YouTube lah, biar adik-adik bisa pelajari ulang. Ya, sebentar Pak, untuk nomor 2 bagian C, kenapa H sama dengan L kali 1 min cos? Oh, oke. Nomor berapa tadi? 2 bagian C. Oke. Kenapa H sama dengan L dalam kurung 1 min cos theta max? Nah, Dede lihat tadi kita udah peroleh ini kan ya. H sama dengan L min L cos theta max. Nah, kalau saya keluarkan L, maka yang tersisa tinggal 1 min cos theta max. Oke? Nah, kenapa formulanya harus kayak begini? Adik-adik lihat, ini bandul kan ya? Ini posisi vertikal, ini posisi awalnya si massa, kemudian dia mengalami simpangan maksimum. Ini theta max. Nah, panjang dari sini ke sini itu adalah L. Dari sini ke sini juga adalah L. Nah, tapi kenaikan yang ini, sejauh H ini, itu dia, ada dilihat ya, kalau kita ambil proyeksi dari sini ke sini, jadi kita dapat, kalau kita ambil garis horizontal ini, kemudian saya tandai panjang yang ini sebagai warna merah, oke? Maka kita akan punya segitiga kayak begini kan ya, yang merah, kemudian L, kemudian si garis horizontal, ini sudut siku-siku. Nah, sudut yang ini itu adalah theta max. Sisi miring L. Yang merah panjangnya berapa, Adik-adik? Misalkan yang merah kita umpamakan sebagai S. Maka Adik-adik bisa pakai cos theta max itu sama dengan samping per miring S per L. Berarti S itu sama dengan L dikali cos theta max. Oke? Jadi panjang yang merah itu adalah L cos theta max. Sementara H itu adalah panjang sisa yang ini kan ya. Ini adalah H. Oke, berarti adik-adik bisa bilang bahwa H itu sama dengan L dikurangi panjang yang merah, yaitu S. S itu L cos theta max. Nah ini kalau saya keluarkan L, yang tersisa tinggal 1 min cos theta max. Oke? Nah, makanya kita dapat H kayak begitu. Gitu kira-kira. Ya, Dede. Nah, ini nanti saya bikin output jadi PDF, kemudian nanti saya kirim lewat grup, nanti rekamannya saya upload, kemudian mudah-mudahan Adik-adik bisa pelajari ulang. Oke? Nah, mungkin itu buat hari ini Adik-adik. Terima kasih. Semoga membantu dan semoga Adik-adik jadi ingat-ingat lagi
bahasan-bahasan kita di kelas. Nah, mungkin itu adik-adik kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya meetingnya ya. Makasih, Pak. Sama-sama adik-adik.